Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa sangka, sebuah pernikahan yang udah nyaris karam, justru bisa jadi lebih mesra dan harmonis setelah badai besar menerpa? Ya, inilah kisah nyata dan pelajaran berharga dari seorang istri yang memilih bersikap beda saat konflik menerpa rumah tangganya. Bukan dengan emosi, bukan dengan marah-marah atau mengadu kesana-sini, tapi dengan langkah sederhana yang justru membuat pernikahannya kembali kokoh bahkan makin romantis. Ini bukan kisah sinetron, tapi cermin dari banyak pasangan yang mungkin sedang menghadapi ujian. Dan siapa tahu, kamu yang baca ini pun sedang mengalami gejolak yang sama. Yuk kita bahas dengan gaya santai tapi penuh makna tentang bagaimana sikap satu istri bisa mengubah arah pernikahan dari hampir runtuh, jadi makin kuat dan mesra. Awalnya, semuanya baik-baik saja. Seperti pasangan lain pada umumnya, tahun-tahun awal pernikahan mereka dipenuhi tawa, canda, dan romantisme. Tapi seiring waktu, konflik mulai muncul. Awalnya dari hal kecil, suami pulang telat, istri mulai curiga. Suami sibuk dengan pekerjaan, istri merasa diabaikan. Lama-lama jadi renggang, komunikasi makin dingin, dan yang awalnya bisa dibicarakan, kini hanya jadi diam-diaman. Puncaknya terjadi ketika sang suami mulai sering membentak dan istri merasa sudah tidak dihargai. Di titik itulah, ia merasa ingin menyerah. Namun, disitulah juga ia memilih untuk tidak gegabah. Alih-alih melawan atau menggugat cerai, ia memilih diam sejenak. Tapi bukan diam karena pasrah, melainkan diam untuk berpikir. Ia bertanya ke dirinya sendiri, apa aku mau kehilangan pernikahan ini cuma karena rasa sakit sementara? Ia sadar, jika satu-satunya solusi adalah cerai, maka tidak ada pasangan di dunia ini yang akan bertahan lama. Maka, ia pun mulai melakukan hal-hal kecil yang dampaknya luar biasa besar. Langkah pertamanya, menjaga diri tetap tenang. Ia tidak lagi membalas bentakan dengan emosi. Ia tarik napas dalam-dalam, memilih diam saat situasi sedang panas. Ia sadar, api tidak bisa dipadamkan dengan api. Kadang, cukup satu pihak yang tidak menyalakan bara, maka konflik akan reda dengan sendirinya. Langkah keduanya, mengatur waktu bicara. Saat suasana sudah tenang, ia mulai membuka obrolan dengan nada lembut. Bukan menuntut, tapi curhat. Bukan menyalahkan, tapi menyampaikan isi hati. Ia bilang, aku kangen kamu yang dulu, yang suka bercanda, suka peluk aku tiba-tiba. Kalimat seperti itu nggak akan bikin suami defensif, justru bikin dia merenung. Karena siapa sih yang nggak luluh kalau pasangannya ngomong dari hati? Langkah ketiga, memperbaiki suasana rumah. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil, menyambut suami pulang dengan senyum, menyiapkan makanan favoritnya, menyentuh tangannya waktu tidur. Hal-hal sederhana itu ternyata membuat suasana berubah. Suaminya yang tadinya dingin mulai melunak. Suami yang tadinya suka menghindar, kini mulai betah di rumah. Langkah keempat, tidak curhat ke sembarang orang. Ia memilih tidak mengumbar masalah rumah tangganya ke media sosial atau teman-teman yang belum tentu memberi solusi. Ia lebih sering menangis di sajadah, curhat ke Allah daripada ke manusia. Ia tahu, kadang solusi terbaik datang saat kita benar-benar berserah. Langkah kelima, memulai kembali dari awal. Ia ajak suaminya ngobrol dari hati ke hati, seperti saat mereka baru menikah. Ngobrol sambil minum teh malam-malam, bercerita tentang hal-hal lucu di masa lalu. Dan perlahan, kedekatan itu tumbuh kembali. Ia bahkan mengajak suaminya nonton film bareng, masak bareng, atau sekadar jalan berdua ke minimarket. Seperti remaja pacaran lagi. Dan kamu tahu apa yang terjadi? Sang suami berubah, bukan karena dimarahi, tapi karena dihargai. Bukan karena dituntut, tapi karena diingatkan dengan cinta. Ia pun mulai terbuka, mulai cerita soal tekanan di pekerjaan yang selama ini ia pendam. Mulai mengakui bahwa ia pun sebenarnya butuh istri yang bisa jadi sahabat, bukan hanya pendamping rumah. Konflik memang belum sepenuhnya hilang, tapi setiap kali muncul masalah, mereka udah punya cara untuk menghadapinya. Bukan dengan teriak, tapi dengan peluk. Bukan dengan ngambek, tapi dengan ngobrol.
Dan itu semua berawal dari satu hal, istri yang mau sabar dan berpikir bijak. Dari kisah ini, kita bisa ambil pelajaran penting. Kadang, pernikahan tidak butuh nasihat panjang, tapi cukup satu sikap lembut yang mengubah arah segalanya. Ketika satu pihak mau menurunkan ego, maka cinta bisa kembali tumbuh subur. Istri ini tidak sempurna, tapi ia berani memilih jalan yang sulit, bertahan, bukan menyerah. Dan keputusannya itulah yang menyelamatkan pernikahannya. Kini, rumah tangganya bukan hanya pulih, tapi lebih erat, lebih mesra, dan lebih hangat dari sebelumnya. Jadi, buat kamu yang saat ini sedang berada di titik lelah dalam pernikahan, ingatlah satu hal, hubungan itu seperti tanaman. Kadang layu, kadang berbunga. Tapi kalau kita rawat dengan cinta, ia akan tumbuh, mekar, dan kuat menahan badai. Semoga kisah ini jadi inspirasi buat banyak pasangan di luar sana. Bahwa saat konflik datang, kamu tetap punya pilihan, memperbesar luka, atau membuka pintu maaf dan harapan. Dan siapa tahu, dari konflik yang nyaris meruntuhkan pernikahan, justru kamu menemukan kembali cinta yang dulu pernah begitu dalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.